Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Claresta Rahimati dari kelas 2 SID. Di pertemuan 12 dan pertemuan ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang multiple file upload dan middleware. Nah, yang pertama kita akan membuat si migration untuk table media terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat table migration untuk media. Isinya itu ada ref table, ref ID, file URL, caption, meme type, dan sort order. Nah, di sini juga saya sudah membuat models untuk medianya. Nah, di sini itu saya sudah membuat models untuk media. Lalu setelah saya membuat models dan migration untuk media, saya akan menerapkan multiple file upload di CRUD Bina Desa saya. Yang pertama itu kita masuk ke catatan imunisasi terlebih dahulu di controllernya. Nah, di controllernya itu saya sudah menambahkan controller untuk media. Dia itu ada di sini. Di sini namanya itu dokumentasi. Dia bisa mengupload banyak gambar gitu. Lalu di sini untuk ini upload dokumentasi. Lalu di sini juga ada untuk update-nya juga ada dokumentasi. Lalu ini ada untuk tambahkan dokumentasi baru. Lalu juga di sini ada untuk menghapus file dokumentasinya. Lalu kita masuk ke ini, ke modelsnya, catatan imunisasi. Di sini itu ada cek apakah foto dokumentasi imunisasi itu ada. Lalu jika tidak, dia akan menggunakan foto profil si warga. Kalau tidak ada gambar, dia akan menggunakan gambar defaultnya. Lalu di sini itu dia sudah menerapkan relasi ke dokumentasi. Lalu kita coba lihat di sini di imunisasi di create-nya. Di create-nya itu juga saya sudah membuat untuk dokumentasi untuk memasukkan si medianya, si dokumentasinya. Di sini saya bikin dokumentasi atau bukti itu opsional, lalu bisa mengupload banyak foto seperti kartu imunisasi, bukti, dan lain-lain. Lalu di edit-nya juga saya sudah membuat untuk dokumentasi sekarang dan juga untuk menghapus media yang sudah diupload tadi. Lalu juga di sini itu untuk inputannya itu untuk upload foto jika ingin menambahkan dokumentasi. Lalu di indeksnya itu juga saya sudah membuat untuk foto dokumentasinya itu ada di sini. Lalu di sini itu kita akan mengambil gambar utama. Kalau kita sudah upload file, maka yang ditampilkan itu gambar si filenya. Jika tidak, dia akan membalikkannya itu ke inisialnya atau ke avatarnya gitu. Lalu di show-nya itu juga saya sudah membuat show untuk melihat detail-detail datanya. Ini kolom detail data sesuai dengan yang ada di indeks tersebut. Nah, itu untuk si imunisasinya. Nah, di sini saya akan melihatkan multiple file upload yang ada di catatan imunisasinya. Nah, ini maksud saya kalau kita sudah mengupload foto, maka yang ditampilkan di sini itu akan menampilkan gambar yang sudah kita upload. Jika tidak, dia akan mengambil dari inisial si warganya. Coba kita tambah catatan. Nah, di sini itu sudah ada choose file-nya. Di sini kita bisa masukkan file, nanti dia akan terbuat data baru. Coba kita edit saja yang ini. Nah, di sini saya coba untuk memasukkan file. Saya coba masukkan file ini. Apakah dia bisa? Nah, ternyata dia bisa dan fotonya itu sudah terupload dan berganti dengan si file yang sudah kita edit tadi. Coba kita lihat detailnya. Nah, di sini itu ini untuk galeri dokumentasinya. Lalu di sini itu akan ada rincian-rincian imunisasinya seperti tanggal, jenis, lokasi, dan tenaga kesehatan. Di sini itu nama si warga, NIK, dan jenis kelaminnya. Dan ini file yang sudah kita upload tadi.
Nah, lalu kita masuk ke yang kedua itu ada jadwal posyandu controller. Nah, di sini itu juga sama, di sini public function destroy ini berguna untuk menghapus si media yang ada yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini ada bacanya hapus visit poster, record media terhapus, lalu juga di sini itu untuk mengupload media baru. Di sini itu untuk mengupload atau mengupdate media baru. Lalu di sini juga ada, di sini saya meletakkannya itu sebagai poster. Lalu di sini itu ada juga untuk secret-nya juga sama. Ini secret-nya, dia bakal nyimpan ke table media. Lalu ini untuk mengupload poster. Lalu ada si posternya. Itu saja untuk jadwal posyandu controller. Kalau di modelsnya itu isinya sama seperti sebelumnya. Poster itu tidak masuk karena dia itu masuk ke tabel media, jadi tidak saya buat di viewable. Isinya cuma ada posyandu ID, tanggal, tema, dan keterangan. Lalu ini isinya cuma relasi. Nah, ini untuk relasi ke media atau posternya. Nah, ini sama untuk mengecek apakah ada posternya atau tidak. Lalu kita masuk lagi ke di CRUD-nya untuk jadwal posyandu. Di sini ada create-nya. Nah, di create-nya itu saya sama seperti sebelumnya, saya menambahkan icon. Kalau misalnya si user belum mengupload apa-apa, maka yang ditampilkan di profilnya itu nama si posyandunya atau nama si warganya. Nah, ini isinya sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada edit. Di edit ini yang berubah itu cuman ada untuk buat ngeletakin si posternya. Lalu kalau di indeksnya itu cuman yang dirubah itu cuman bagian sini. Dia akan menampilkan poster jika si filenya ada. Kalau tidak itu dia akan menampilkan inisial. Nah, di show.blade.php-nya ini juga sama seperti sebelumnya. Dia itu isinya yang ada di dalam si index. Cuma bedanya ini cuma untuk melihat si datanya. Mari kita coba lihat lagi untuk si jadwal posyandu. Nah, di jadwal posyandu itu sama kalau kita sudah kalau di sini kan saya sudah mengupload file, maka yang dimunculkan di sini itu si file yang sudah saya upload. Nah, sedangkan di sini saya kan belum mengupload file kan. Nah, di sini saya belum mengupload file apa-apa, maka si profilnya itu bakal ngambil dari si nama ini, pemberian vitamin A, bukan dari si file yang kita upload karena kita belum ada ngupload file apapun. Lalu kalau untuk melihat detailnya itu, tampilannya akan seperti ini kalau tidak ada poster. Lalu di sini itu akan ada deskripsinya untuk informasi-informasinya seperti nama vitaminnya, tanggal pelaksanaan, lokasi posyandu, ataupun si deskripsinya. Lalu kita coba untuk ini apakah dia bisa ditambah atau tidak si multiple file upload-nya untuk profil, apakah masih bisa berjalan. Nah, dia ternyata sudah bisa berjalan. Dia akan profil yang berinisial atau berwarna tadi. Kalau kita mengupload file, maka dia akan muncul si file di sini di profilnya. Itu untuk si jadwal posyandu. Nah, kita masuk ke CRUD yang terakhir itu untuk multiple file upload-nya itu si posyandu. Nah, di posyandu controller saya juga sudah membuat untuk medianya. Di sini namanya itu galeri. Lalu di sini itu untuk mengupload foto profile jika ada. Lalu di sini itu simpan ke tabel media kalau fotonya itu sudah diupload. Lalu di sini untuk mengupload galeri.
Lalu di sini juga untuk update-nya sudah ada galeri, lalu ini ada update untuk foto profil, lalu menghapus foto lama jika sebelumnya sudah ada foto. Nah, di sini itu untuk mengupload foto baru. Lalu di sini itu public function destroy untuk menghapus si filenya, si foto yang ada di foto yang ada di galeri. Nah, di sini kita coba lihat di modelsnya poshandu.php. Nah, di sini itu sudah ada return asset. Jika tidak ada foto, maka akan memakai gambar defaultnya atau memakai link dari avatarnya. Lalu ini itu untuk mengecek apakah relasi foto itu ada datanya. Lalu di sini juga ada relasi galeri, banyak foto. Jika Posyandu itu punya album kegiatan umum, maka dia akan ditampilkan di sini. Oke, kita coba lihat di CRUD untuk si Posyandu di create-nya. Nah, di create-nya ini itu saya sudah menambahkan untuk si inputan si galerinya atau si fotonya. Nah, kalau di edit-nya itu juga saya sudah menerapkan si foto profilnya. Dia itu sama seperti sebelumnya. Kalau ada foto, dia akan memakai foto itu untuk yang di tampilannya. Kalau tidak ada, dia akan memakai default dari si nama Posyandu atau nama warganya. Oke, kita coba lihat di indeksnya. Di indeksnya itu yang berubah itu cuman di sini nih untuk menampilkan foto kalau ada, kalau tidak itu dia akan menggunakan si inisial tadi. Lalu di show.blade.php ini juga dia akan menampilkan data-data yang ada di si indeksnya. Lalu mari kita coba lihat di webnya bentukannya seperti apa. Di Posyandu. Nah, di sini itu dia juga masih menggunakan inisial jika tidak ada file yang kita upload. Mari kita coba upload file. Apakah dia bisa? Oh, ini file untuk si dokumentasinya. Lalu untuk profilnya itu, coba kita pakai yang ini. Lalu kita update. Nah, maka si profilnya itu dia akan ke-update dengan foto profil yang sudah kita masukkan file tadi. Lalu untuk bagian kader Posyandu itu tidak ada multiple file upload karena tidak ada diminta di project Bina Desanya. Lalu juga untuk layanan Posyandu itu tidak ada multiple file upload atau file yang harus diupload. Jadi yang ada multiple file upload itu cuma catatan imunisasi, jadwal Posyandu, dan Posyandu. Lalu selanjutnya di pertemuan 13 saya akan menjelaskan tentang si middleware. Nah, di sini itu saya sudah membuat middleware bernama CheckIsLogin. Nah, di sini itu jika user belum login, maka dia tidak bisa mengakses menu apapun yang ada di dalam webnya. Lalu jika dia belum login, maka dia disuruh untuk login dulu. Maka dia akan menampilkan pesan error juga. Nah, di sini itu jika dia sudah login, maka dia akan diarahkan ke home. Lalu kita coba lihat di login controllernya. Di sini itu ada validasi inputan email dan password ini, lalu mengecek apakah emailnya itu ada di database, lalu mengecek apakah user dan passwordnya itu sudah benar. Jika berhasil, maka loginkan user. Jika dia berhasil login, maka dia akan langsung di-redirectkan ke home. Lalu jika dia tidak berhasil login, maka dia akan dikembalikan ke halaman login dengan dengan pesan error. Nah, di sini itu untuk si proses logout-nya. Lalu di sini di app.php-nya di sini itu ada si middleware aliasnya. Untuk CheckIsLogin itu ada di sini. Lalu kita coba lihat lagi di out-nya di login.blade.php.
Nah, di sini itu cuman untuk tampilan si form loginnya, cuma ada untuk tampilan form loginnya, tidak ada tidak ada yang berubah, masih sama seperti sebelumnya. Mari kita coba lihat di webnya langsung. Nah, di sini kita sign out dulu. Nah, di sini itu saya coba untuk memasukkan username saya. Tadi di sini saya salahkan password saya. Nah, di sini itu dia akan ada muncul pesan email atau password yang Anda masukkan itu salah. Lalu kita coba apakah middleware-nya itu sudah berhasil atau belum. Saya coba langsung ke home, apakah dia bisa. Nah, dia tidak bisa langsung ke home. Kenapa? Karena kita sudah menerapkan middleware, maka dia akan memantulkan ke halaman login sampai kita bisa login, baru dia bisa kasih akses ke si home-nya. Lalu yang terakhir itu ada check role. Di sini saya sudah membuat middleware-nya. Di sini itu jika kita belum login, maka dia akan meredirect-nya itu ke halaman login. Lalu juga di sini itu ada role, yaitu admin dan guest. Lalu mari kita coba lihatnya itu di app.php. Di sini juga saya sudah memasukkan middleware si aliasnya ini untuk check role. Di sini mari kita coba lihat untuk si roots-nya. Nah, di root-nya itu saya membuat middleware yang bisa mengakses si usernya ini itu cuman yang role-nya itu admin. Jika dia guest, dia tidak bisa mengakses ini. Nah, untuk si usernya itu saya sudah membuat kolom untuk role-nya. Di sini role-nya itu ada admin dan ada guest, yang bisa melihat data-data si usernya itu cuman si admin. Si guest itu tidak bisa. Di sini juga sama, saya sudah menerapkan icon drop down juga dan mengecek variabel role-nya. Lalu di indeksnya ini juga saya sudah membuat tampilan untuk si indeks ini, yaitu si admin atau si guest. Mari kita cobakan ke webnya langsung. Nah, di sini saya akan coba login menggunakan akun si admin. Nah, dia bisa login dan juga dia bisa mengakses menu si user. Coba kita pakai akun guest, apakah dia masih bisa akses halaman usernya atau tidak. Nah, di sini itu dia tidak bisa mengakses halaman CRUD untuk usernya, karena di sini saya menerapkan yang bisa mengakses halaman user ini cuman admin. Kalau guest dia tidak bisa mengakses halaman tersebut. Lalu dia akan menampilkan pesan seperti ini, Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini. Sekian video untuk pertemuan 12 dan pertemuan ke-13 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.